Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Bapak Guru Hebat, Ibu Riden Sanusi. Saya guru penggerak angkatan 4 Kabupaten Solok. Namun sebelumnya jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini ya Bapak Ibu. Semoga kita bisa saling kolaborasi dan berbagi mengenai praktik baik tentang pembelajaran yang memerdekakan. Tujuan saya membuat video ini karena merupakan salah satu tugas saya dalam program guru penggerak mengenai calon pengajar praktik, yaitu saya diminta mendemonstrasikan pemahaman saya tentang pembelajaran yang memerdekakan. Nah, seperti apakah pembelajaran yang memerdekakan itu? Mari kita simak pemikiran saya tentang pembelajaran yang memerdekakan. Nah, pembelajaran yang memerdekakan menurut saya merupakan atau memberikan kebebasan dan kemandirian kepada mereka peserta didik kita untuk mengelola proses belajar dan mengajar mereka sesuai dengan yang mereka inginkan atau yang mereka minati. Nah, pendidikan yang memerdekakan itu adalah pendidikan yang menitik beratkan kepada perubahan secara menyeluruh, secara lahir dan batin berdasarkan kodrat alam setiap individu. Nah, kemerdekaan yang dimaksud oleh siswa itu seperti apa ya? Nah, siswa bisa berdiri sendiri, siswa tidak tergantung kepada orang lain, siswa dapat mengatur dirinya sendiri dalam proses belajar. Begitu juga dengan pembelajaran yang mendukung proses pembelajaran yang memerdekakan. Contohnya, kita ambil saja pada pembelajaran berbasis proyek. Nah, dalam kegiatan berbasis proyek, siswa bisa menentukan sendiri tujuan belajar mereka, cara belajar mereka, evaluasi belajar mereka yang mereka harapkan, kemudian refleksi dari hasil kegiatan mereka yang mereka lakukan dalam kegiatan proyek itu. Nah, Bapak Ibu guru hebat, selain hal yang dilakukan oleh siswa, termasuk juga kita sebagai guru, tidak hanya dengan pembelajaran berbasis proyek kita bisa memberikan pembelajaran yang merdeka kepada siswa kita. Kita ambil saja dalam proses pembelajaran di lingkungan belajar yang nyaman. Lingkungan belajar yang nyaman juga memberikan potensi bagi siswa kita untuk mendapatkan pendidikan yang merdeka. Contohnya saja, di dalam ruangan apakah mereka merasa enjoy, nyaman terus belajar di dalam ruangan? Nah, semua hal itu tidak bisa kita pastikan. Nah, dengan memanfaatkan lingkungan belajar yang ada di sekitar sekolah kita, ajaklah siswa kita sekali-sekali untuk dapat melakukan kegiatan proses belajar di luar lingkungan kelas. Contohnya di taman-taman sekolah, di ruang perpustakaan, atau mereka suka di labor. Nah, semua itu dapat mendukung proses kegiatan belajar mengajar berdasarkan minat dan bakat siswa dan profil belajar siswa. Nah, Bapak Ibu, siswa kita itu unik ya, mereka unik dan bervariasi. Jadi apa kemampuan yang mereka miliki itu berbeda-beda. Nah, kita sebagai pendidik wajib tahu bagaimana cara menggali potensi, bakat dan minat yang dimiliki peserta didik kita. Nah, kita bisa melakukan dengan pembelajaran berdiferensiasi. Langkah awal yang kita lakukan itu apa Bapak Ibu? Nah, kita lakukan asesmen di awal. Dengan asesmen kita bisa mendapatkan pribadi siswa kita, gaya belajar mereka, cara belajar seperti apa yang mereka lakukan. Nah, asesmen itu kita lakukan dengan apa? Banyak bentuk asesmen yang bisa kita lakukan. Kita bisa buat pertanyaan melalui aplikasi Quizizz. Kita juga bisa membuat pertanyaan-pertanyaan dengan menggunakan aplikasi Jamboard. Nah, kita juga bisa melakukan dengan menggunakan aktivitas Mentimeter untuk mendapatkan langkah awal yang akan kita lakukan sebelum proses pembelajaran.
Nah, semua siswa kita pasti memiliki keinginan yang berbeda-beda, tapi kita sebagai guru tidak tahu. Nah, itu fungsinya pembelajaran berdiferensiasi, pembelajaran yang bisa memahami atau memberikan kebebasan kepada siswa untuk memilih cara, metode, dan gaya belajar yang sesuai mereka inginkan. Nah, Bapak Ibu, kita sebagai guru, dalam filosofi pemikiran Bapak Ki Hajar Dewantara, kita diibaratkan sebagai seorang petani kebun ya. Kita sebagai guru diibaratkan sebagai seorang petani kebun. Nah, bagaimana cara seorang petani merawat tanamannya, pupuk apa yang mereka berikan sampai tumbuhan yang mereka inginkan berhasil. Begitu juga dengan kita sebagai pendidik. Kita menanamkan dari awal kepada siswa kita benih-benih yang akan mereka sirap. Misalnya dari materi pembelajaran yang kita berikan, bagaimana supaya mereka bisa menyerap atau bahagia mendapat pendidikan pengajaran dari kita sebagai gurunya. Apa metode kita? Apa langkah-langkah yang akan kita lakukan? Sesuai dengan prinsip Ki Hajar Dewantara, didiklah anakmu, tuntunlah anak didikmu sesuai kodrat alam dan kodrat zaman. Nah, alam kita berbeda ya Bapak Ibu. Kita berada di alam dulunya yang belum serba modern dan serba canggih. Dulunya kita berada di era yang tradisional. Nah, sekarang di era digitalisasi ini, siswa kita sudah dilatih dengan kemampuan IT yang melebihi kemampuan kita sebagai guru. Nah, kita sebagai guru harus lebih cakap dengan teknologi yang sudah berkembang saat ini. Contohnya dengan apa Bapak Ibu? Kita bisa bergabung dalam komunitas-komunitas belajar guru penggerak. Kita bisa masuk dalam program guru penggerak dan banyak lagi program-program yang diciptakan oleh Kementerian Bapak Nadiem Makarim yang sangat luar biasa, yang bisa melatih cara berpikir kita, cara belajar kita sebagai guru yang dulunya tradisional menjadi guru yang serba modern dan IT untuk saat ini. Mudah-mudahan apa yang saya berikan kita dapat saling berbagi. Sampai jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat Bapak Ibu. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Salam.